Kami dari tim Crazy Divisi Lifestyle. Di sini kami akan mengadakan sharing session tentang boxing. Dan di sini kami membawa narasumber dari G-Technic Camp. Boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, nama saya Uzi. Oke Kak, pertama-tama bisa ceritain sedikit nggak gimana awalnya Kakak bisa masuk ke dunia boxing? Pertama-tama sih saya sih sebenarnya basicnya kan anak kalisthenik, terus itu pindah ke gym. Nah, waktu di gym itu saya kan nggak jaga pola makan, terus kardio jarang. Nah, habis itu ada teman saya yang ngajakin katanya mau nggak ikut boxing ya biar badannya lebih atletis lah. Nah, dari situ saya ikut ke boxing padahal cuman mau coba-coba taunya keterusan. Oh iya. Apa sih yang bikin Kakak jatuh cinta sama olahraga itu? Pertama sih buat jaga fisik. Awalnya sih nggak mau jadi atlet, tapi tahu-tahu kesini-sininya disuruh pelatih tanding, akhirnya kita coba-coba aja dulu lah. Oh, oke, menarik banget sih Kak ya. Iya, iya. Selama ini siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan tinju Kakak? Pelatih kah, keluarga kah, idola kah? Sebenarnya pelatih sih yang nge-push. Kalau untuk keluarga sih nggak ada yang support katanya. Kenapa kagak ada yang Katanya support? itu kan ya bisa ngerusak sel otak lah pokoknya. Oh gitu. Ya. Iya kan katanya boxing ini yang terkenal nama penyakitnya kalau nggak salah Parkinson. Parkinson ya, Parkinson. Kayak Itu biasanya jangka panjangnya, kalau sekarang sih nggak berasa. Biasanya sih kalau diterusin biasanya umur 50 tahun ke atas itu ya, baru yang berasa. Oke. Boleh spill sedikit nggak soal rutinitas latihan Kakak? Kayak persiapan Kakak sebelum tanding besar atau gimana gitu? Terakhir saya kan kalau naik ring itu biasanya kita pola makan dijaga, pola tidur, sama intensitas latihan itu lebih keras lagi dari biasanya. Oh, iya. Itu aja sih biasanya. Dan satu lagi jangan begadang. Oke. PR banget jangan begadang. Jangan begadang, jangan begadang. Mau atlet atau nggak atlet, kalau bisa jangan begadang lah pokoknya. Betul. Setuju sih. Iya. Pernah nggak ada momen saat Kakak mikir kayaknya gue gak sanggup lagi deh. Gimana tuh Kakak bisa mengatasi mental block kayak gitu? Nah, kalau aku pribadi sih kalau soal naik ring, nggak ada sih down mental itu. Yang penting push aja terus. Sumpamanya kita kalah, ya nggak apa-apa. Yang penting kita usaha aja dulu. Betul. Yang penting pukul-pukulan, menang kalah sih biasa. Iya. Kalau bagi saya sih kalau naik ring itu kita sudah menang melawan rasa takut sendiri. Oke. Mantep Itu banget aja. tuh. Keren sih Pak. Waktu Kakak berdiri di sudut ring nih, nunggu bel dibunyiin, apa sih yang Kakak pikirin yang di kepala Kakak tuh apa? Biasanya sih mikirin, anjir gimana nih gue caranya harus bisa mukul nih orang. Biasanya kita lihat strategi mainnya aja. Oh, dia ini minusnya di sini. Nah, baru itu kita push biasanya. Misalnya dia nggak ngeblok di kepala, itu kita pukul. Pokoknya kita cari titik kelemahan musuh lah intinya. Apakah Kak itu yang pas naik ring itu ada demam panggung kah? Apa gimana kan biasanya kan kalau kita latihan sama peps masuk ring tuh kata orang-orang beda kan. Itu biasanya kalau untuk baru terjun nih di tinju, pas lagi sesi sparring atau naik ring itu biasanya nggak bisa dihindarin yang namanya demam panggung itu. Iya. Biasanya sih yang bikin orang demam panggung itu bukan sesama fighternya, biasanya yang sorak-sorak dari pinggirnya itu kayak orang wah bunuh, wah hajar, itu biasanya bikin kita down biasanya. Itu aja sih. Kalau dari kakaknya gimana? Ada nggak supaya bisa menghadapi demam panggung gitu? Gimana biasanya kalau dalam ring supaya menetralisir? Kalau saran dari saya sih biasanya banyak-banyak sparring sama orang yang nggak dikenal. Terus sparringnya tuh kalau bisa ini musuh bawa temannya, kamu bawa teman tapi jangan rusuh lah. Tapi oke lah teriak-teriakan, cuman after fight-nya jangan ada rusuh di bawah ring. Itu aja sih. Nah, apakah olahraga boxing ini ada dampak negatifnya pas lagi latihan? Kayak cederanya gimana, apanya gimana? Nah, gitu. untuk cedera sih biasanya kalau pemula biasanya di pergelangannya rawan, bahu, sama biasanya rada-rada pegal itu di kaki untuk pemula-pemula. Untuk selebihnya sih paling getaran kepala, kalau kena tampar ya ringan aja lah masih. Ini gua mau tanya gimana nih menurut kakak boxing di Indonesia ini lebih ke entertain apa lebih ke olahraga atau ke atlet atau lebih ke Nah, pemerintahan? ini menarik nih. Kalau untuk entertain itu biasanya ada segmen pasar masing-masing. Kayak untuk atlet kan kita ada kayak Kejuru Pro, Popnas, Prapon, Pon. Nah, untuk yang seperti yang untuk entertain itu kan ada pasar lagi, kayak contohnya lagi naiknya ada HSS, Dion. Nah, tergantung promotor mau nyarinya mana. Kalau mau cari uang
ya larinya ke entertain. Tapi kan minimal lu pada harus punya follower banyak gitu kan. Ya, Kalau ya, yang mau nyari medali untuk mencari apa kata orang, aduh, achievement. nah itu Ya. baru kita ke juru pro. Oh iya iya. Kayak event pemerintah lah, event pemerintah ya. Kalau mau nyari entertain ya ikut kayak modelan promotor ya, anggapannya promotor swasta lah. Promotor swasta. Nah, Kalau iya. dari kakak jadi latihan boxing lebih ke ikut terjun di pemerintahan apa sekedar lifestyle apa ikut boxing Nah. entertainment? Kalau saya pribadi sih latihan tinju ini buat itu aja, apa, jaga kebugaran lah, biar masa tuanya enak lah, nggak sakit-sakitan lah. Oke. Intinya GTNX ini berdiri buat mewadahi orang-orang yang kayak misalnya mau belajar boxing cuma nggak mau jadi atlet, nah bisa aja kita di sini. Walaupun sebenarnya masih banyak camp yang lebih bagus daripada kita, cuman kalau mau latihan dengan yang low budget bisa ke sini. Kita juga ngelatihnya juga metodenya kurang lebih sama kayak yang di Pertinda Banjarbaru. Nah, kalau mau jadi atlet bisa larinya ke Pertina. Kalau sekedar lifestyle, jaga pola makan atau mau cutting lemak badan, mau ngurusin bisa juga ke situ. Menurut kakak, kalau pertandingan itu lebih penting fisik kah atau strategi? Nah, ini kalau di tinju biasanya sih dua-duanya harus sejalan. Oh, iya. Karena walaupun kita strateginya matang, IQ fight tinggi, kalau fisik nggak mumpuni pasti Iya. knock lah. Mm-mm. Sama juga kalau fisiknya tinggi nih, IQ-nya rendah, biasanya sih mukul sembarangan. Sembarangan. Nah, jadinya ini harus senada lah, berjalan sama-sama. Harus seimbang ya. Harus Pak? seimbang intinya. Terus siapa lawan yang paling tangguh yang pernah kakak hadapin? Apa yang bikin sulit nih kalah? Nah, ini Bang Firman Boxer. Pertama, dia senior saya. Kedua, dia kidal sedangkan saya tidak kidal. Nah, dan juga jarak jangkauan pukulnya dia lebih panjang daripada saya. Jadi alhasil saya kalah, dan saya kalah jam terbang. Saya ini hitungannya junior lah. Beliau sudah senior. Tuh pokoknya. Dari kata-kata kakak tadi menyebutkan beliau kidal. Apakah Nah, itu. menyusahkan begitukah orang pemain kidal jadi Ya, gimana gitu? pertanyaannya. Karena begini, di tinju tuh kita kan kalau nggak kidal tuh namanya ortodoks. Kalau yang kidal namanya southpaw. Karena kita sendiri di sini untuk latihan sisi sparring, musuh-musuh sparring di sini tuh rata-rata ortodoks, nggak ada yang southpaw. Jadi itulah kelemahannya. Kelemahannya. Ya, dan di situ juga saya ya sedikit down lah karena tahu beliau jam terbangnya tinggi, hebat ya. Down, tapi down itu bukan berarti kita nyerah, yang penting Ya. lawan aja nih. Dijadiin motivasi ya kak Ya, ya. kalau bahasa kerennya tuh tekan L, tekan lose. Pokoknya kita nih tahu kita nih kalah, coba yang penting ajar aja terus pokoknya. Kakak ngelihat gimana sih perkembangan tinju saat ini khususnya di Indonesia, sudah cukup berkembang kah atau Kalau saya lihat sih, kalau menurut saya nih ya, kayaknya berkembang. Apalagi banyak event-event kan, contohnya kayak event-event yang nasional maju terus yang non nasional kayak di Plastik. Ya. Habis itu kayak yang di itu dekat gedung susu itu apa namanya, CFM Bahantam. Ya. Nah, yang kemarin juga ada di itu KP77 ya, lumayan lah pokoknya. Berkembang banget di tinju ini untuk tahun-tahun sekarang ya. Apalagi kita ada event yang besar kayak Bion, HSS, dan banyak lah pokoknya promotor-promotor yang gak bisa saya sebut. Nah, kita keluar dari konteks boxing dulu ya, sedikit-sedikit mungkin gak apa-apa ya kali ya. Boleh ya, Nah, boleh, kan boleh, kami boleh. ini dari divisi lifestyle gitu. Yes. Kakak ini lifestyle-nya gimana sih? Kayak apa aja, nggak mungkin dong lifestyle cuma boxing doang. Apa hobi apa, suka apa, ini itu segala macam. Kalau saya pribadi sih yang penting mengandung olahraga kardio itu saya suka banget pokoknya. Olahraga. Entah itu calisthenics, entah itu lari, breakdance apa, pasti saya terjunin pokoknya. Karena kan saya basicnya kan dulu kan breakdance dulu kan, baru ke nge-gym, baru ke calisthenics, baru terakhir ikut boxing. Ya sambil tipis-tipis lah ikut running lah. running. Ya, padahal running itu lumayan lagi naik juga ya guys ya. Betul. Tapi di sini kami membawakan boxing. Tapi nggak apa-apa sedikit-sedikit kayak Ya. running itu gimana teknik-tekniknya kan lagi rame nih. Malah kalau kita mau hitungannya mendalami tinju, malah running itu diwajibkan. Diwajibkan. Buat apa, nguatin kardio Hmm. sama nguatin kaki lah. Mati kaki. Berarti kalau di boxing
Kalau kaki ini ngaruh banget ya? Ngaruh nomor satu lah pokoknya kaki dulu, baru ke pukulan dan lain-lain. Kalau boxing ini ibarat rumah itu, kalau kan pondasi kaki, kalau pondasinya nggak kuat hancur lah semuanya. Sama ibarat rumah, kalau pondasi nggak kuat pasti ambruk. Nah kayak gitulah konsepnya. Berarti boxing ini kaki penting banget. Kaki nomor satu pokoknya. Kaki nomor satu. Oke. Terakhir nih, Boleh? terakhir ya Kak, ada pesan khusus nggak buat anak-anak muda yang baru mulai boxing atau kayak yang masih ragu buat mulai gitu? Pesan kalau menurut saya pribadi, pesannya satu, buat yang mau latihan boxing, gak usah ragu-ragu, apalagi kalau kita program kan buat ngurusin badan itu cepet banget itu. Misalnya mau jadi atlet, bisa langsung ke Pertina Banjarbaru, tergantung kalian tinggal di mana. Pokoknya setiap kota kabupaten itu pasti sudah ada yang mewadahi Pertina Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, HSS pasti banyak pokoknya. Nah, kalau nggak mau jadi atlet bisa ke camp-camp. Kita untuk di Kalsel sih banyak camp-camp. Tempat saya ada di Emara Camp, ada di AJ Boxing, terus tuh ada di Xtira Gym juga, ada di Mahesa. Pokoknya banyak lagi deh. Jadi tergantung buat teman-teman aja, kalau mau jadi atlet silahkan. Kalau mau jadi non atlet seperti saya ini kan, saya ini hitungannya non atlet. Intinya kalau mau latihan tinju ya anggap buat sehat lah. Kadang juga banyak di sini orang yang latihan tinju, Kak, mau latihan cuman gak mau sparring, nggak apa-apa, itu tergantung selera masing-masing. Mau sparring atau enggak, terserah. Itu sih pesan dari saya. Oke. Pak, langsung di sini kita keluar dari boxing ya Kak. Kakak ini kan kayak style kan bukan boxing banget. Mungkin ada di luar sana boxing kan kayak di luar negeri. Mungkin kalau teman-teman tahu juga yang kayak style ini yang lumayan rada-rada kayak hip hop kan, kayak Kakak Clan. Habis itu kayak siapa lagi itu yang kecil-kecil? Tank Davis. Ya kayak Tank Davis. Nah kalau kayak kakak ini ada role model nggak untuk masalah fashion? Apa nggak ada role model kayak kalau lihat ini keren, ikut apa gimana? Nah kalau saya sendiri sih karena basicnya di hip hop, pasti kan lihat dari, kalau style sih lihat dari mungkin penyanyi-penyanyi R&B hip hop. Kalau ngikutin style, kalau di tinju sih kita ada ngikutin yang tipis-tipis sih, walaupun nggak semuanya kan. Iya. Ya Devin Haney mungkin, terus Tank Davis lah. Walaupun brand yang mereka pakai nggak bisa saya beli gitu. Nggak bisa. Yang penting kita cari mirip-miripannya aja dulu lah. Ya. Kalau kamera ngeliat nggak nih bolong-bolong bajunya, kelihatan nggak sih? Kalau ini tren apa Kak? Nah kalau ini kan baju dari komunitas lari kan, ada namanya Poser RC. Nah mereka ini terinspirasi dari brand Satisfy. Satisfy. Jadi ini kaos komunitas lah. Oke. Berarti kalau untuk orang yang nonton nih komunitas lari pasti tahu ya Satisfy itu Pasti brand tahu, apa? apalagi komunitas lari kan. Komunitas lari yang brand baju yang harganya gila lah pokoknya. Nah karena kita cari yang low budgetnya, nah jadi yang CEO Poser ini si Jaki kan kita bikin baju katanya yang mirip-mirip kayak Satisfy, ada bolong-bolong aja lah. Sudah lah bikin. Berarti bukan ngebolongnya sendiri nih Kak? Enggak. Emang dari sononya. Emang dari sononya. Ya. Kalau kayak role model tadi ada kah? Kalau role model di mana dulu nih? Role model untuk berpakaian fashion. Nah kalau role model sih lebih ke Chris Brown aja. Chris Brown. Iya. Chris Brown. Kalau belum tahu, Chris Brown itu penyanyi ya dia ya. Iya penyanyi. Lebih ke R&B kan tapinya. Kalau di penyanyi kita ada Chris Brown, kalau di breakdance kita ada Supreme atau Green Dragons. Ya. Kalau di tinju kita ada mungkin kalau nggak Devin Haney, Tank lah. Karena dua atlet tuh aja yang stylenya ada hip hop lah. Ada hip hop guys. Ya untuk yang keren-kerennya ya. Keren-kerennya aja. Keren-kerennya. Untuk kayak kakak ini kan sudah keluar daripada boxing ya. Kalau kayak hip hop ini kayak udah lama kah, dari mulainya dari mana dulu kan? Kalau hip hop tahunnya sih mulai SD. Cuman untuk menekuni breakdance-nya kita, karena kan hip hop kan banyak elemennya kan, tapi kita kan lebih menekuninya ke breakdance kan, itu ikut tahun waktu 2013 kita baru gabung komunitas B-Boy. Komunitas gue, kalau boleh tahu kakaknya kenapa tuh masuk ke B-Boy? Apakah diajakin emang pengen kayak asik nih mau ikut FOMO gitu ya? Awalnya kan saya kan basket kan biasanya ada kulit hitam kan, ada hip hop juga kan, terus tuh ada temen yang ngajakin katanya komunitas gue kurang orang katanya, lu mau nggak masuk katanya, terus saya bilang oke deh gitu. Nah taunya
asik juga nih. Nah, langsung diterusin sampai ya sekarang lah. Tapi kalau sekarang sih untuk latihan bibonya ya kurang lah. Kurang. Karena kan banyak kita latihan tinju juga, ntar calisthenics, ntar lari. Pokoknya campur aduk kalau latihan sekarang, hybrid lah kata orang-orang. Hybrid ya. Gak ada yang ditekunin satu-satu tuh. Jadi kayak apapun dikerjain untuk kesehatan. Yang penting sehat. Sehat guys. Kalau kayak apa namanya sih? Sehat, pola makan itu penting banget nggak sih? Kalau pola makan sih sebenarnya, apalagi kalau atlet ya, jaga BP itu nomor 1 lah. Pokoknya makan nggak boleh sembarangan. Ya. Nggak boleh makan yang aneh-aneh lah pokoknya. Yang penting dijaga BB-nya sekian-sekian harus dijaga pokoknya. Oke, sekian. Makasih banget untuk kakaknya sudah menjadi narasumber Iya, tim betul. Crazy Divisi Lifestyle. Masih Oke. banyak. Nah, kan ini kita tadi bonusinnya keluar daripada topik boxing dan videonya mungkin sampai dari sini aja kan sih, Mbak ya? Iya, betul. Nah, Sampai akan sini kami aja. tutup. Ya, guys. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kami ataupun gimana-mana, ya maafkan aja ya guys ya. Sekian dari kami tim Crazy Divisi Lifestyle. Oke.